Ya, agama itu suatu panduan gangan hidup, pedoman gitu ya. Nah, itu kita perlukan ketika mungkin kita belum tahu, oh saya mau menuju ke Gunung Arjuna, maka panduannya adalah peta. Nah, tapi kalau udah sering ke sana, apa petanya masih perlu dibawa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, kali ini kita berkunjung ke rumah AB Setiaji. AB itu apa mas? Plat nomor apa? Ya, nomor jejak. B-nya Bambang, A-nya itu nama baptis Alexander. Wah, kalau sudah nama baptis berarti sudah dapat sertifikat. Mas Haji, saya itu kalau melihat ke beberapa beberapa acara-acara yang kaitannya dengan ritual agama atau lah misalnya yang kaitannya dengan hal yang agak unik-unik dikit gitu, yang agak misteri-misteri dikit itu Spiritual. Ya spiritual itu masih ada Mas Haji itu loh. Misalnya di Sunda Bibitan, terus kemudian di mana di Watu Waisa, di Mangir, sampai itu Alexander dulu. Atau, nah ini juga menarik nih, Unity in Diversity. Ada gambar Semar, ada gambar Semar, ada bintang apa itu mas? Lambang-lambang agama besar ya. Ya, banyak bintang. Ya. Tahu dan itu. Dan di atasnya Pancasila mas, Pancasila mas. Jadi sebelum teman-teman para kepoan dan kepowati itu pusing mas, tolong jelasin mas, Mas Haji ini apaan sih? Apaan sih? Pertanyaannya agak menghakimi. Ya, saya sendiri sebenarnya sekarang seorang wira swasta, baru berjuang merintis usaha untuk pembuatan jamu, kemudian nanti gria sehat untuk terapi alternatif ya. Wira swasta emang dulunya apa mas? Sebelumnya saya bekerja di lembaga internasional untuk pemberdayaan masyarakat. Terus jauh sebelumnya juga saya seorang pegawai sipil. Awal karir saya mengawali karir di Badan Pemeriksa Keuangan karena saya lulusan dari sekolah tinggi akuntansi negara. Jadi background saya akuntansi dan ekonomi, S2 saya sistem informasi dari Bina Nusantara. Nah yang kita bicarakan tidak ada kaitan sama sekali. Nah itu persoalannya dengan latar belakang seperti itu, dengan pekerjaan di Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya. Terus kemudian kenapa di depan ini ada banyak macam-macam benda di sini, ada fotografi segala macam, ada buah-buahan dan sebagainya. Apa mas sekarang setelah tidak menjadi gawe, terus menjadi orang bebas, wira swasta, tapi terlibat dalam berbagai aktivitas? Ya sebenarnya saya terlibat berbagai aktivitas itu sudah lama, jadi bukan baru. Malah kalau sekarang ini tidak banyak aktivitasnya karena pembatasan ya. Jadi ketertarikan saya pada budaya itu dimulai dari lingkungan keluarga, terutama orang tua. Ibu saya selalu setiap hari kelahiran atau weton atau neton ada yang mengatakan itu ya. Jadi saya kemis kliwon. Nanti adik saya mungkin ada yang neurologi atau apa gitu ya. Ibu saya selalu membuat kita di Jogja nyebutnya momongan. Jadi tumpeng kecil, terus kalau waktu kecil undang tetangga gitu kan, anak-anak datang kemudian kita makan tumpeng dan urap, mungkin ada telurnya yang dibelah itu ya. Nanti kalau pas ada rezeki banyak ya, ada ayamnya lah, ada dagingnya. Tapi kalau biasa hanya pakai telur gitu ya. Itu juga disertai ibu saya itu puasa setiap weton itu ya, anaknya. Padahal anaknya 9. Terus nanti kalau ada hal
hal khusus, misalkan ada yang mau sekolah, daftar sekolah atau mau kerja atau apa, ada masalah, ibu saya juga puasa lagi. Nah itu mulai terbiasa gitu. Ayah saya juga begitu, melakukan beberapa ritual, nanti mungkin ayo kita pergi ke berziarah ke tempat tertentu ya, apakah ke sendang tertentu atau ke mungkin pesaliannya yang siapa atau yang kita sendiri gitu ya. Nah itu membentuk saya. Kemudian juga ayah saya ini punya banyak saudara, kami ini punya mbah itu banyak sekali. Kalau saya bingung, mbah yang asli dari ibu rumahnya di Jakarta kita tahu itu orang tuanya ibu, mbah dari ayah di Karangmojo dekat sini juga. Itu kita tahu. Tapi kita juga punya mbah di Prambanan, mbah di Jagalan Berbuah, terus di mana lagi yang sampai sekarang dengan keluarga mereka masih terjalin silaturahmi dan komunikasi persaudaraan, terutama yang mbah di Kelayan Lipan. Ternyata itu adalah tempat ketika Gunung Kidul, ya, tempat ketika ayah saya nunut. Dulu belum ada istilah kos atau sewa rumah ya, tahun-tahun 60-an, 70-an. Ketika ayah saya tugas di daerah Prambanan karena belum punya rumah di sini, nunutlah di rumah seseorang di Prambanan yang di depan candi. Waktu itu saya main sana betul-betul ini rumah, gak berapa lama udah terap candinya itu. Apalagi yang di Lipar Kelayan itu saya dilahirkan di sana, jadi tempat kelahiran saya di sana. Sekarang rumahnya masih ada dan ya, menjadi keluarga benar-benar. Mereka semua latar belakangnya beda-beda ya, baik keyakinan semacam itu ada beberapa macam gitu ya. Nah kemudian juga orang tua keluarga itu juga mengajarkan kita ketemu siapapun, kalau mereka butuh bantuan kita bantu, kita nggak usah nanya latar belakangnya, sebisa mungkin kita dibantu gitu ya. Bahkan pelajaran dari ibu saya itu sampai ibu saya itu berhutang karena membantu orang lain, dan kemudian yang dibantu pun belum tentu tahu terima kasih ya. Yang dibilangnya oh ini untuk biaya sekolah, saya tahu dia beli sesuatu yang benda-benda yang lebih mewah dari yang kita punya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, karena yang dulu bilangnya untuk minta tolong itu ya kita bantu, itu nggak usah disaling ya. Sesuai dengan kaos Anda itu kan mudah dituliskan di kaos ya, tapi kan sesuatu yang susah banget gitu. Kembali yang diajarkan melalui perbuatan nyata ya. Ibu saya, ayah saya jarang memberi kata-kata jangan banyak-banyak. Itu kita semua bersaudara, gitu aja. Kita semua itu bersaudara, dan semua orang yang mau bicara dengan kita, mau datang ke kita, itu saudara yang lebih dekat berarti. Apalagi kemudian orang itu minta tolong atau malah mau menolong kita, itu saudara yang sungguh-sungguh saudara. Saudara kita ya, tidak mengenal apakah mereka dari etnis apa, agama apa gitu ya, atau kedudukannya apa. Dan ini kemudian membuat mudah untuk bergaul dengan siapa saja, untuk bertemu dengan siapa saja, karena semua kita anggap saudara. Bahkan orang yang mau nipu kita pun meskipun kita kayak sekarang ya, karena tadi saya bekerja di badan pemeriksa sebagai pemeriksa keuangan, kita sudah tahu nih orang ini mau nipu atau apa itu tahu, tapi ya tetap karena dia bilang itu ya saya kasih nanti urusanmu dengan yang gawe urip gitu ya. Jadi kalau yang misalnya dibantu dibantu keuangan oleh Mas Haji itu tidak diperiksa kan? Enggak. Ini pemeriksa keuangan, nanti dengannya dimintain laporan. Tidak, kalau itu. Nah kemudian terkait spiritualitas tadi ya, praktek orang tua, meskipun orang tua saya Katolik dan ibu saya taat sekali ya, tetapi pada prinsipnya menjalankan ajaran Jawa yang luhur, yang murni Jawa ya. Jadi meton nanti geblake simbah ya, dari kematiannya simbah terus melakukan doa. Sarananya apa? Ada patuk bunga, ada patuk dupa, itu hanya sarana, tapi yang penting doanya kan. Semua anaknya dikuasai pas iya, itu. Padahal 9. Berarti iya. 35 kali 9. Betul, mungkin hampir tiap hari butuh puasa. Dan ingat ya, bentuk puasanya kan macam-macam. Tidak, puasa itu tidak makan kan. Nah itu saya sering dulu ikut ibu saya, misalkan ibu saya itu seorang guru dan beliau atlet panahan sampai tingkat pon ya. Tapi dulu kan nggak kayak sekarang. Jadi ketika ikut rapat di mana atau lomba apa itu pasti dapat makanan, snack dan itu. Tidak pernah ibu makan. Kasih saya dulu, nanti saya juga ingat saya punya kakak adik di rumah. Ya saya makan sepotong, nanti sisanya kita bawa ke rumah. Itu karena
snack atau makanan itu pasti jauh lebih enak daripada yang di rumah, karena waktu itu kondisi kami juga masih sangat pas-pasan kali ya. Telur satu itu untuk seluruh keluarga itu dibikin selebar mungkin, ditambah tepung sebanyak mungkin. Nah, jadi kemudian dengan prinsip itu, karena menganggap semua saudara dan kita ini harus banyak berbuat baik gitu ya, itu diajarkan, sehingga dengan siapapun dan siapapun itu sangat mudah, terbuka dan mudah diterima juga biasanya. Sehingga kemudian dalam perjalanan waktu saya mulai tekun berlatih spiritual itu karena ikut pencaksilat. Di pencaksilat itu kita dilatih meditasi dulu. Nanti tiap satu suro dilatih kungkum di tempuran sungai atau di kadang-kadang di pinggir laut juga ya. Nah itu yang mulai saya mulai tertarik dengan spiritualitas, dan juga mungkin juga mengalami hal-hal yang sifatnya aneh-aneh. Seperti contoh waktu SMP mau 17-an, saya pinjam kerisnya ayah saya yang pokoknya setiap hari tertentu kan diberi sesaji, diberi apa yang pokoknya kerisnya itu katanya punya apa ya, kekuatan khusus. Bahkan keris itu pernah lupa diberi sesaji atau apa, bertengkar sama keris milik Simba sampai satu kampung ini juga kita nyawa sedikit geger tapi masuk ke rumah ini ya. Suaranya kedengaran guys, apa melempar batu baterai. Itu belum ada listrik ya, pakai batu baterai kita nyetel, belum ada TV lah. Tahun 74 kan misalnya. Nyetel apa radio. Tape itu belum ada, radio masih radio aja. Masih langka lah punya tape pita kaset itu. Nah itu sampai kamar dari gantung ada yang lempar batu baterai. Karena kita tumpuan batu baterai yang banyak. Semua orang punya sampah batu baterai ya. Dan itu alami hal kayak gitu lah. Terus waktu SMP tadi ya kembali, saya dipinjamin keris ayah, keris pusaka. Sama teman saya dikira mainan, ambil putus untuk main-main gitu. Habis itu saya langsung, padahal mau ikut apa festival apa lomba. Saya tuh langsung nggak bisa duduk gini, langsung lemes, sakit semua. Akhirnya saya pulang nggak jadi ikut. Bukan temennya yang main-mainin tadi? Bukan, saya nggak tahu, habis itu mungkin temen saya juga tapi kan saya pulang terus nggak tahu apa yang terjadi dengan temen saya ya. Nanti saya lupa, karena saya fokus beberapa hari itu kok jadi sakit gitu beberapa hari tapi yang saya ingat, diri saya agak sakit dan saya kayak gitu karena sampai yang beri iya, nah kayak gitu ya. Jadi saya mulai bersentuhan dengan spiritualitas. Kemudian ketika dilatih meditasi di gua di daerah Wonosari, di Wonosari, itu kalau nggak salah saya pertama kali melihat hantu secara jelas itu, memedi ya, bentuknya seperti horor kayak di film kartun, tapi itu saya tanya itu, oh ya ini dulu sini tempat buang mayat korban PKI, kalau itu kayak itu baru diceritain sampai masuk rumahnya kan, tapi itulah. Mas, kalau kita ngomong-ngomong soal spiritualitas nih Mas, di zaman yang materialistis kayak gini nih, apa masih relevan ini? Hidup ini kan tidak bisa hanya satu sisi. Memang hidup sekarang ini hidup di era material yang lebih menonjol ya. Kemudian kita bilang di era teknologi lebih menonjol. Tetapi tidak mungkin kita meninggalkan spiritualitas. Justru diperlukan spiritualitas untuk melengkapi, mendukung, menyeimbangkan. Jadi hidup kita harus berjalan dengan jalur spiritualitas yang jelas. Yang jelas dan jelas itu prinsip-prinsip manusia kan punya dikira ini kecerdasan, mulai dari intelektual, emosional, spiritualitas, kecerdasan semua punya ya masing-masing. Dan spiritualitas itu jangan diartikan tadi mengunjungi tempat-tempat yang bingit atau tentang kesaktian. Kalau itu kadang-kadang kita hanya memahami ini daun ini kelihatan jelek, buruk ini ternyata kalau disamakan bisa punya manfaat. Dan saya kemudian saya coba ini aja udah suatu spiritualitas, kita membuka diri berkomunikasi, itu kan berkomunikasi dengan daun. Kalau tadinya kan ini daun apa sih, buang aja, kita nggak mau berkomunikasi itu kan. Ini aja kita membacanya begitu dianggapnya kita mistik gitu ya. Iya, padahal bentuk spiritualitas kita mengenali itu kan bentuk komunikasi ya, tidak mengenali, apalagi kita mau memanfaatkan. Karena ini semua diciptakan kan ada gunanya. Daun ini diciptakan ya siapa yang mau memanfaatkan? Binatang boleh, manusia boleh, tumbuhan nanti ini daun ini jatuh kan
yang bersangkutan sendiri memanfaatkan. Jadi cara pembacaannya Mas ya? Ya, cara membaca apa yang ada di dalam diri kita dan sekitar kita itu sudah spiritualitas. Jadi misalkan, oh saya ini kok mudah sekali tertarik dengan hal tertentu, misalkan, oh saya senangnya olahraga fisik. Ya itu emangnya yang kayak model-model gitu tuh nggak diajarkan di sekolah atau gimana Mas? Nah ini saya kira sangat jarang ya sekolah mengajarkan sampai mulai soal kecerdasan intelektual. Saya kira kita belum pernah diajarkan cara berpikir, mengenal pikiran. Itu nggak ada pelajarannya. Maksudnya nggak ada diajarkan. Kalau materi pelajarannya ada, tapi kan nggak ada pelajaran tentang logika berpikir, kan nggak ada. Paling itu masuk dalam kelompok nanti apa sosial dasar, mungkin hanya satu sesi dari 20 sesi yang sangat sedikit. Padahal itu pelajaran utama. Mengelola emosi di sekolah mana ada diajarkan. Mengelola spiritual nggak ada diajarkan. Paling potong-potong padahal itu yang menentukan hidup kita ya. Sangat menentukan hidup kita untuk semua profesi, semua jenjang kehidupan kita mulai dari anak-anak sampai dewasa gitu kan. Mas Haji bilang bahwa itu sesuatu yang penting, tetapi kok itu diabaikan? Persoalannya di mana? Itu persoalan ke orientasi atau? Bisa orientasi, tapi menurut saya pemahaman dari para pemangku kepentingan, terutama yang membuat keputusan, itu belum sampai ke sana. Pemahaman itu tentu tidak hanya pemahaman secara teks ya, mungkin pernah baca buku beliau, tapi mungkin belum pernah menjalani laku. Kalau di Jawa itu ilmu itu kelakuannya kan dilaku. Ilmu itu tidak hanya dibaca tapi dilaksanakan. Menjalani laku ini apa nih maksudnya? Jadi ketika kita membaca sesuatu, dikatakan kita harus menjaga ketenangan pikiran. Yaitu orang semua baca, tapi apakah dia melakukan lelaku atau latihan untuk itu? Latihannya apa? Macam-macam, termasuk tadi itu. Dengan pohon kita sudah komunikasi sebaik mungkin. Tidak, ini nggak ada gunanya. Semua diciptakan ada gunanya loh. Terus, ini nggak penting, nggak perlu. Itu semua ada. Kita punya bapak pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu yang mengajarkan hal yang kayak itu juga. Betul. Dan sangat sedikit ya, yang seperti Ki Hajar Dewantoro zaman dulu pun sangat terbatas, meskipun dulu lebih luas. Karena dulu itu kalau nggak salah, kalau saya baca-baca, itu sedang berkembang filosofi. Beliau-beliau itu para orang-orang hebat kita itu semua mempelajari filosofi dan melakukan. Lelakunya betul dan melakukan hidup sehari-hari. Sehingga ketika mereka punya perbedaan kepentingan, beradu argumentasi tajam, tetap di belakang saling dukung, saling bersaudara, ya kan? Bung Karno dengan siapa itu? Lain. Wah, di depan berantem sampai ini mau, tapi di belakang, kamu ternyata rumahmu masih bocor, jadi ada kasih untuk bantu. Perjuangan kemerdekaan kita itu banyak teosofnya. Betul. Teosofnya apa itu? Bapak bangsa kita ya, Tan Malaka itu kan meninggalkan warisan buku hebat ya, Madilog. Materialisme bukan materialistis ya, tidak ya. Materialisme itu edukasi nyata kan. Dengan logika yang tadi cara berpikir nalar berpikir. Mestinya itu kan dijadikan materi pelajaran di tingkat SMA lah paling enggak. Satu pelajaran khusus itu Madilog itu tuh kan jadi hebat gitu. Nanti kemudian pelajaran meditasi kan di beberapa negara kan juga gitu kan. SD pelajarannya bukan kok matematika hafal, ini meditasi aja malah bagus itu. Menerjemahkan istilah aja kita juga bisa kebingungan ya. Iya. Materialisme. Nanti dibilang materialistis gitu malah jadi nggak baca isinya dengan nalar yang sempit, pemahaman sempit, terus kemudian mencerca bisa-bisa. Komunisme sama dengan PKI. Ya. Padahal di Katolik komuni itu yang komunis itu komuni itu ada katanya dari komuni komunal. Ya, sebetulnya kita bangsa komunal, komunisnya banyak. Iya. Sebetulnya itu. Cuma terus kemudian orang tahunya komunis itu PKI kan. Ya, paham gitu. Yang kayak gini yang sederhana sebetulnya, tapi terlalu banyak manipulasi. Dengan latar belakang seperti itu, dengan bekal seperti itu. Saya ingin tahu kalau Anda melihat problem kita nih Mas, di mana kemudian kita terjadi ada pemikiran-pemikiran yang menjadi kontradiktif atau apa, misalnya ke sektor-sektor yang sekalian
ekstrim di sisi sini, ekstrim di sisi sana gitu, agak susah mendengarkan orang lain. Sementara Anda tadi menceritakan bagaimana orang tua membangun karakter anak-anaknya dengan contoh yang itu Mas. Kalau laku nyata. Ya. Sekarang ini ya, bukan sekarang tapi mungkin 4 atau 5 dekade ini ya, 50 tahun terakhir ini kita mengalami kecenderungan pengkotak-kotakan, kemudian menjadi eksklusif ya, itu hanya berlaku kelompok kita yang paling benar, yang lain salah. Itu saya pernah baca buku penelitian dari Wahid Institute ya, itu meneliti tentang dari Wahid Institute tentang konflik-konflik agama. Ternyata semuanya ujung-ujungnya duit. Semuanya itu hanya karena wah pengikut saya kok jadi berkurang karena ikut yang sana, karena sana lebih menarik, lebih terbuka, sehingga UUD 45, ya, ujung-ujungnya duit 45 miliar. Ya, gitu. Jadi supaya ini bisa direbut kembali ya udah dilaporkanlah sebagai wacana itu melakukan penistaan agama, dicari-cari lah gitu. Banyak terjadi gitu. Ya. Kasus Ahmadiyah, kasus apa, kasus beberapa kelompok komunitas tertentu gitu ya, yang dianggap mempengaruhi ini. Apalagi yang berbeda paham, itu mudah sekali diserang gitu. Kasus Taliban Mas? Wah itu sama aja saya kira punya kepentingan akhirnya ujungnya ke sana. Semua itu ternyata ujungnya duit. Jadi mohon maaf ya, meskipun jualannya kita tuh menjaga akidah, menjaga kemurnian ajaran ini supaya menjaga Tuhan dan segala macam, Tuhan harus jaga ya dan segala macam, tetap ujung-ujungnya itu duit. Baik apakah itu melalui kekuasaan, melalui apa, wah dihargai orang yang sana dan duit ngalir gitu lah, ujungnya ke sana. Itu saya baca penelitiannya dari Wahid Institute ya, sekilas ya. Tadi dikatakan yang diteliti, yang dilaporkan oleh Wahid Institute ya, itu Wahid Institute itu para historian. Ya. Jadi anak muridnya Gus Dur ya. Abi Setiaji tadi cuma menyampaikan penelitian dari Wahid Institute. Ya. Secara jelas mungkin salah tapi saya baca kira-kira ya. Dan itu penelitian beberapa kasus konflik terkait agama ya. Orang itu mengotak-otakkan karena ternyata ya kemudian saya simpulkan karena mudah untuk mencari mohon maaf kekuasaan dan uang tadi. Kalau orang mudah dikendalikan, otomatis pengikutnya banyak, uang juga banyak, mulai berbagai bentuk ya. Kalau mohon maaf, kalau yang di gereja tertentu perpuluhan ini, kalau yang di sini mungkin sedekah dan infak dan segala macam lah, amal jariah segala macam atau apapun gitu ya. Nanti yang di agama Buddha pun juga ada juga nanti seperti itu, sama di mana-mana ya, hampir sama. Meskipun tentu hanya kelompok tertentu yang bermasalah. Ya, di semua agama di dunia ini semuanya ada, tapi itu hanya oknum. Ya. Nah, oknum itu kebetulan memakai modus agama juga bisa. Kayak itulah. Komunitas spiritual atau adat yang saya kenal pertama kali, kemudian menjadi bagian keluarga, saya dari keluarga itu adalah Sunda Wiwitan di Cikugur. Waktu itu tahun 96 ada kasus anak pupuhu atau pemimpin adatnya itu menikah kemudian dimasalahkan oleh satu kelompok tertentu fundamentalis. Jadilah berita nasional, saya membaca berita itu dan kemudian kami ketemu, terus saya diundang. Nah, saya pikir itu komunitas mereka itu, paguyuban mereka itu mengajarkan apalah kesaktian kira-kira itu ya. Waktu itu saya masih aktif pencak silatnya ya. Saya bisa nggak nanti latihan pernapasan meditasi? Oh siap. Betul, saya di sana dilatih teknik pernapasan yang kemudian saya sampai sekarang nggak sanggup mempraktekkan. Karena napasnya tarik dari hidung, keluar dari pori-pori ya. Sekarang, waduh. Sampai sekarang? Iya, itu juga ini pelajaran dasarnya ini ya, gitu. Saya semalam itu dilatih sama Pangeran Gumirat yang nikah di masyarakat itu. Nah, kemudian singkat cerita, saya sampai sekarang menjadi dianggap keluarga dari Sunda Wiwitan. Bahkan secara resmi saya punya SK sebagai salah satu anggota Dewan Pembina. Meskipun saya nggak bisa bahasa Sunda, tapi saya sering ke sana dengan keluarga membantu mereka macam-macam. Dewan Pembina Yayasan Triwikawa Triboya yang membawa itu aktivitas masyarakat Sunda Wiwitan itu. Ya, kemudian setelah itu saya bergaul dengan berbagai kelompok komunitas di Jogja. Itu ada Mudi Tomo, saya juga sempat bergaul dengan mereka yang dianggap membantu mereka lah membenahi beberapa hal. Sabto Dharma saya pernah ikut karena saya bekerja dengan seseorang tertentu yang
putra tokoh Satodarmo, sering kita di rumahnya, dilatihlah saya sujud, meditasinya Satodarmo itu ya, sujud. Kemudian juga belum lama ini ke Jawa Maneges, baru sekali ketemu di Tegal, saya ikut perayaan Tahun Baru Jawa 22 Juni kemarin, tahu-tahu saya diangkat langsung ke BSK, Pak Setiaji jadi anggota Palon. Ke Jawa Maneges itu peninggalan Majapahit. Palon itu artinya Dewan Penasehat. Nanti ada palon apa gitu ya. Mungkin Sabdo Palon itu adalah penasihat Dharma Sabda atau Titah Raja, mungkin dulunya gitu ya. Ada zaman Palon, diketahui seorang resi Palon. Beliau seorang profesor doktor itu. Ya, kuat. Saya jadi salah satu anggota Palon. Nah, suatu ketika juga bisa ditemui di satu acara waisak juga misalnya. Ya. Agamanya apa sih Mas? Saya di KTP Katolik. Katolik masih di KTP masih pernah mau saya rubah tapi diminta persyaratan macam-macam karena waktu itu kerja di Jakarta. Waduh, waktunya nggak cukup, istri saya juga waduh repot, nggak usah. Rubah apa? Penghayat. Waktu itu ngurus kakak anak, waktu itu anak baru lahir, mau ngurus nambah itu udah kita ganti penghayat tapi diminta macam-macam. Itu awalnya dulu karena ini ya karena masih muda mau jadi pesilat mau belajar nafasan ya, ketemu beberapa jangankan dengan berbagai komunitas keyakinan, perkawinan beliau sendiri itu juga orang bilang aneh karena dengan cara Katolik, dengan cara Islam, dengan cara apa gitu, gimana tuh Mas ceritanya? Ya, jadi ini saya waktu sebelum keperkawaan ya, saya tuh pada usia 30-an, saya tuh mendalami spiritualitas mulai dengan rutin retreat. Saya biasanya retreat lebih mulai seorang suster atau pastor. Nah, saya ingat tahun 99 itu semua penuh, nggak ada suster atau pastor yang bersedia sampai komunitas yang bersedia untuk hari itu, tanggal itu. Saya biasanya dengan Oktober 1 minggu pertama. Lalu udah ada yang bilang, coba aja mendut gitu, meditasi di sana. Saya ketemu Bante, saya disuruh meditasi di Malang. 2 minggu lah saya meditasi di Dhammadippa Arama, meditasi Buddha ya di Vipassana. Itulah saya mendalami Buddha dengan serius. Kalau sebelumnya hanya baca-baca buku. Nah kalau Hindu, saya pas ke Bali, kayak saya cerita, wah saya tanya, di Bali ada nggak sih tokoh yang hebat sakti itu? Dia bilang, saya ada guru hebat itu. Nah saya pakai metode cerita silat, Kopingho. Orang sakti kalau dipanggil 3 kali akan datang. Nah saya bener mau tidur, saya bilang, beliau bernama Sri Janara, yang mulia atau siapa? Guru Sri Janara, kalau betul orang sakti, saya ingin ketemu. Saya dikasih mimpi 3 kali, ketemu beliau mimpi 3 kali. Pertama sampai mimpi biasa, terus lagi sampai kemudian ngobrol. Kamu kesini aja tempat saya katanya. Penampilan beliau itu saya belum pernah ketemu ya. Itu, kapan? 2 hari lagi, saya besok. Pak, 2 hari lagi saya udah pulang. Yaudah kapan aja kamu bisa, karena itu kayak mimpi gitu kan. Terus besoknya saya cerita ke guide saya, udah kita ke sana. Sampai sana sore itu, ternyata beliau lagi mimpin upacara di desa sebelah. Kita tunggu sampai sore maghrib nggak ada maghrib, berarti mimpi kembang tidur nih, nggak ada. Ya saya mau pulang, beliau datang. Rupanya udah disiapkan upacara khusus, diksa namanya. Saya nggak tahu diksa itu apa. Saya didiksa, murid-murid sana yang kemudian ada yang datang kan, saya aja bertahun-tahun belum didiksa, baru datang. Saya nggak tahu apa itu didiksa gitu ya. Tapi terus terang ya kemudian untuk sampai itu ya, orang harus melalui proses ya, yang saya lama. Gara-gara baca cerita silat, saya panggil 3 kali. Gara-gara Buteki. Iya, kira-kira gitulah. Tapi singkat cerita di hari kemudian saya mulai sering ke Bali, tidak hanya ke komunitas video, tapi kadang-kadang diajak naik ke pura, ke gunung, sampai naik Gunung Agung gitu ya. Nah terus waktu saya belajar silat, saya ingat 85 itu guru besar saya itu seorang pendeta Buddha, tapi saya nggak bertunggal karena saya kan lingkungan Katolik. Beliau punya seorang murid yang aneh, dia namanya Om Ragyul Sarjono. Kalau guru besar kami itu Ki Jawa Sumito atau Pandita Dharma Wirya. Dipesan waktu itu di halaman Debrito, di lapangan waktu kami latihan, setelah latihan beliau saya undang ya di Ragyul Sarjono itu. Beliau bilang, nanti ilmu tertinggi Bayu Manunggal, perguruan kami namanya Bayu Manunggal, itu ada di kitab Sangyang Kamahayanikan. Itu namanya aneh, tapi saya jelas sekali dengar dan ingat.
Dan saya nggak tahu tuh, saya pikir kitab silat apa, karena saya SMA itu belum membaca tentang Buddhisme sama sekali. Nah, singkat cerita, ketika saya udah agak dewasa, umur hampir 30-an, ketemulah beberapa kali, dikasih tadi kitab saya komunikasi, tapi saya baca ini kitab apa sih, susah banget dimengerti. Ternyata itu kitab-kitab mantra dan latihan-latihan tertentu ya. Memang harus ada yang menjelaskan, harus ada yang membimbing. Lalu 4 tahun lalu saya ketemu seseorang Pandita Buddha Tantrayana, sehingga kemudian saya sampaikan itu, saya beli kitabnya dan ikut berlatih, sehingga mulailah terlibat dalam berbagai kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya nyari itu ketika ada pendeta Tantrayana Tibet datang, saya ikut. Jadi saya itu sampai punya jubah lama ya, Tibet itu lama sebelum jadi pendeta Buddha. Jadi selama seminggu saya ikut retret di Borobudur ketika Waisak, diberi jubah lama ya, dengan nama Tibet. Nama saya kalau dalam bahasa Sanskritnya Bodhicitta Vajra, dalam bahasa Tibet apakah Artinya? Bodhicitta, cita itu pikiran, bodhi itu apa, terang agung gitu ya. Vajra itu kerja yang kuat, kekuatan ini ya, kekuatan. Jadi kalau kekuatan pikiran yang kuat, jadi jad lah kira-kira itu akan menjadi apa, pengantar kehidupan yang baik ke depannya setelah kita meninggal dan seterusnya. Nah itu saya di Borobudur itu rutin tiap tahun pasti ke sana. Terus kemudian 4 tahun lalu ketemu komunitas Buddha yang mengerti tentang, saya anggap mengerti tentang Sang Hyang Mahainika, makanya saya intens dengan itu. Ya, tapi kalau yang Hindu, yang Mangir itu ada hubungan. Oke, jadi kalau saya bertanya agama itu apa sih, Mas? Nah, kalau saya sendiri agama ini memang semacam ini ya, SOP atau pedoman. SOP atau pedoman ya, semacam pedoman untuk katakanlah mencapai hidup bahagia, tenang, damai dan seterusnya ya, sesuai itu yang diajarkan agama itu ya. Nah, hidup ini kan banyak perkara. Apakah kita hanya dengan satu SOP atau apa? Mungkin bisa. Kalau saya menekuni, karena saya menekuni spiritual secara murni, bisa saja. Tapi ternyata karena saya mungkin punya sifat tadi, semua orang bersaudara, saya bersaudara sama orang, semua yang baik mungkin saya ambil. Makanya saya kemudian pemahaman saya tentang Katolik mungkin cuma sedikit, tentang Buddhisme sedikit, tentang Hindu sedikit, tetapi pemahaman saya tentang kesadaran dan persaudaraan itu menurut saya kok lumayan kuat ya. Makanya saya tidak akan mengatakan oh ini lebih baik dari yang itu. Saya menikah cukup terlambat ya, tahun 2006 ketika umur saya 37 saya mendapatkan seorang jodoh dari Kediri, beda 13 tahun. Beliau dari keluarga Muslim, saya dari keluarga Katolik. Biasanya urusan ini akan menjadi konflik ya. Karena harus menurut negara salah satu harus ngalah kan, harus ikut salah satu cara ya. Nah, kebetulan saya bisa mengatur, jadi keluarga kami dengan keluarga mereka tidak memasalahkan. Pertama saya menikah di gereja Katolik, tetapi karena beda agama maka itu bukan sakramen ya, bukan sakramen perkawinan tapi hanya pemberkatan. Tapi nggak masalah, mertua dan beberapa keluarga dari Kediri datang di gereja Katolik di Kalasan. Nah, waktu itu saya masih kerja di Aceh, terus saya punya pembimbing seorang biksu. Saya undang ke pernikahan saya yang Kediri rencananya, tapi beliau bilang, waduh saya sibuk. Bagaimana kalau kamu saja berdua yang ke tempat saya berganti? Oh boleh, saya bilang boleh. Nah, kami berdua di sana dilakukan pemberkatan dan ternyata bukan upacara biasa, bukan pemberkatan biasa, betul-betul upacara penuh itu. Dan ada tamunya yang tadinya cuma minta 30 orang saja umatnya gitu. Yang datang ratusan karena bersama dengan acara Buddha untuk pelimpahan jasa kepada orang yang sudah meninggal. Waktu itu saya juga cuma bilang, Bante, saya punya dana hanya 2 juta, ini paling kalau untuk bagi sosial sembako hanya jadi 20 paket. Akhirnya sembako yang ada itu 3.000 lebih paket, karena upacara bersama kan, dari donatur dari Surabaya, Malang, kami pada datang, termasuk ikut dalam upacara pemberkatan pernikahan saya itu. Jadi itu tokoh-tokoh dari Surabaya, Malang. Jadi ramai. Terus kemudian di dekat rumah di sana, di rumah mertua itu ada pura, kebetulan saya kenal. Sekalian diberkati di sana, oke. Itu
yang ketiga, pemberangkatan secara Katolik, Buddha, terus Hindu. Nah, kemudian acara resmi adalah akad nikah. Gantung hulu ya, gantung hulu. Tapi yang kemudian saya pesen yang terakhir acara Jawa harus benar-benar bukan hanya seremonial, tapi acara spiritualnya dijalankan benar. Jadi sehingga ada semacam pemangku upacara yang pentingan Jawa ya. Jadi betul-betul persiapannya lumayan. Nah, jadi 5 acara. Sebenarnya saya masih diundang ke Sunda Wiwitan, mau diupacarakan ya. Waktu sudah habis dan dana sudah habis waktu itu. Karena saya kerja di Aceh, cuti hanya dapat 2 minggu ya. Tantara Tibet juga pas ada di Borobudur bilang mau diupacarakan di Borobudur. Waktu dan dana udah habis. Jadi 5 tradisi itu. Dan itu menjadi kalau di Kalimantan di mana di Sumedaya juga bisa jadi mau diupacarakan di sana. Ada juga buat punya saudara kalau mau. Tapi itu intinya gini, sebenarnya kemudian kami menjalani itu dengan gembira dan bersyukur saya keluarga itu juga meskipun kebingungan nggak banyak komentar. Akhirnya pokoknya saya perlu untuk memberi makan di sana, di wihara, di ini ikan orang ya dibuatkan ya macam. Itu jadi menjadi peristiwa yang menurut saya ya sangat mengesankan ya. Artinya penerimaan dari semua pihak karena prinsip bersaudara tadi ternyata mewujud. Dan sekarang boleh saja kan? Sekarang baik. Nah, ini saya kemudian merasa mungkin menimbulkan karma karena pastor yang menikahkan saya setahun kemudian menikah. Begitu juga biksunya, ada 2 orang menikah. Tapi mereka kan tidak menikah, pastor dan biksu. Beberapa teman saya yang frater-frater yang kemudian gagal jadi imam itu katanya mereka memilih jalan yang benar. Iya. Jadi semua memang ya sudah garisnya ya, tapi itu karena saya jadi energinya mempengaruhi. Nah, setelah itu terus kemudian beliau ini berhubungan dengan berbagai komunitas agama. Ya, dengan berbagai komunitas agama sebenarnya sudah jauh sebelumnya, tapi kemudian setelah itu makin banyak. Ya, makin banyak dan makin intens gitu. Saya bahkan sampai ke komunitas adat Musi Talaut. Adat itu bukan adat istiadat, tapi itu agama. Adat itu artinya Allah dalam tubuh. Itu agama di Desa Musi Talaut. Allah dalam tubuh. Jadi bukan adat istiadat ya. Allah dalam tubuh itu di Musi Talaut. Sampai sekarang masih komunikasi. Mereka kadang-kadang nanya mau melakukan ini bagaimana. Terus terakhir saya diangkat sebagai pawon atau satu anggota pembina Kerjaan Maneges dan juga menjadi pengurus inti dari Patembayan Jawa Dipa. Ini gerakan budaya spiritual Jawa yang baru muncul tahun ke 1 Januari 2021 yang diprakarsai oleh Ki Damar Sasangka ya. Ini juga jadi menarik karena kembali untuk menekuni kemudian mempraktekkan ajaran dan praktek budaya dan spiritual dari leluhur Jawa dulu. Jadi kalau nonton kita harus ngapain, kalau mau memperingati leluhur atau orang tua atau saudara yang sudah meninggal kita mau ngapain. Seperti sekarang ini, ketika ada teman yang meninggal, kami selama 7 hari bergantian melakukan doa dan dengan berbagai urambe ya, selamatan kecil-kecilan lah. Jadi hari pertama siapa, hari kedua siapa itu, jadi kita akan mulai tradisikan seperti itu juga, tidak hanya ke saudara atau kerabat, tapi juga ke teman. Saya juga di Kediri terlibat langsung dengan komunitas Garuda Muka. Garuda Muka itu Siwa Buddha Jawa. Sementara kalau yang di Bali itu Buddha Siwa. Bersama, tapi tentu ada perbedaan ya. Nah, kemudian juga dengan beberapa kelompok spiritual ya, ada Sasongko yang di Kediri ini ya. Kemudian juga dengan rekan-rekan dari Majelis Adat Nusantara, kemudian Pelestari Adat dan Sejarah dan beberapa itu mereka biasanya ngumpul di tempat saya untuk melakukan sarana sehat, untuk melakukan diskusi atau kegiatan. Dari semua hal itu, Mas Haji, saya harus bertanya apa nih, dari sisi apa ya? Dari sisi psikologi, dari sisi keimanan, dari sisi spiritualitas, apa yang terjadi pada Mas Haji? Atau apa yang merasakan? Yang pertama, saya juga
beberapa kali dikoreksi oleh kerabat, teman-teman, ya misalkan karena saya Katolik, kemudian malah lebih banyak ke komunitas lain. Kemudian saya juga berpikir apakah saya meninggalkan iman saya, tetapi kemudian saya mengimani apa yang saya imani aja, bahwa gini, perwujudan dari cinta kasih itu jelas diajarkan tidak boleh mengenal batas-batas sekat-sekat, gitu kan, harus ke manapun juga. Kemudian kesadaran itu harus juga disebarluaskan ke siapapun atau kita cari dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber saja. Dan kemudian ya tujuan utama kebahagiaan ya akan tercapai kalau kita ternyata banyak saudara tidak punya musuh, itu bahagia, itu real, nyata. Nah kemudian dari berbagai hal ini akhirnya saya menyadari, waktu muda dulu saya sempat terpikir, wah jangan-jangan saya ini termasuk satrio pinginnya. Tapi setelah kemudian mendalami, oh saya bukan satrio pingin, tapi saya mendapat tugas untuk menjembatani kelompok-kelompok ini, komunitas-komunitas ini. Jadi tugas saya sebagai jembatan atau penghubung lah gitu, kira-kira. Termasuk memotivasi mereka untuk ayo kalau ini bangkit menjadi lebih baik, kemudian saling bersilaturahmi, berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Ya, untungnya Mas Aji ini terbuka berhubungan dengan banyak komunitas. Karena kalau tidak nanti akan jadi waham menganggap dirinya sebagai satrio piningit. Karena ada kecenderungan yang kayak gitu tuh, orang yang bertemu dengan banyak orang terus kemudian dia menutup diri, menyembunyikan diri, atau komunikasinya hanya komunikasi sejurusan saja, lama-lama jadi paham bahwa dialah sebetulnya satrio piningit. Ya, dan saya sadar kemampuan spiritual saya mungkin sangat rendah. Jadi kalau orang-orang kan mengatakan, saya kemarin meditasi apa ini, terus kemudian bertemu nih, berbincang dengan tokoh dari masa Allah atau dengan jiwa ini, saya meditasi nggak ngerasa apa-apa ya, kecuali nggak pernah ketemu macan putih gitu? Nggak ada. Aduh. Ngelihat apa itu loh nggak pernah, gitu. Dengar apa itu nggak pernah, mungkin sekali dua kali, tapi tidak sedahsyat yang teman-teman. Maaf, pernah meditasi di mana saja? Ya kalau meditasi banyak di rumah, lalu kalau biasa ke gunung atau apa. Karena beliau cerita pernah meditasi bareng sama Linus Surya di Agustinus. Oh iya, itu di Jumprit pernah sama Mas Linus. Jumprit itu Temanggung Parahan, gitu. Kenapa sampai meditasi di sana, Mas? Kungkum biasa. Mas Linus kan seneng kungkum-kungkum gitu, terus Saya juga seneng. Ya seneng, dan kebetulan waktu itu di Temanggung ada yang pembimbing lah, Pak Ringo, kemudian sama-sama di sana, oke, sama-sama di sana. Ya waktu meditasi pada cerita, wah kami tadi melihat ini, saya meditasi ya. Di akhir ya, ya kalau gitu sampai ngapain meditasi itu? Ya, kaya atau apa? Saya cuman waktu itu sudah punya istri. Belum masih ini. Nyari ya. Ya. Jadi ya saya senang itu karena apa? Saya tuh senang dengan apapun pengalaman yang terjadi saat itu. Saya kan waktu meditasi kungkum di Jumprit rasanya dingin, tapi kemudian ya bisa merasakan tenang, pikiran tenang ya, konsentrasi lebih tertata, lebih fokus, pikiran nggak kemana-mana, itu saja saya sudah senang. Kemudian mendengar cerita teman-teman yang bagus-bagus, saya juga senang juga, sudah saya cukup dengan mendengar cerita aja. Ada pengalaman spiritual apa Mas yang bergirisi gitu? Kalau yang seperti itu berakhir ketika saya sekitar umur 30-an sekian lah, itu berakhir. Sudah nggak sakti lagi ya? Ya, sudah nggak sakti lagi, sudah nggak melihat apapun. Sebelumnya melihat makhluk-makhluk aneh-aneh, terus apalah itu. Termasuk pernah di rumah ini didatangi ular. Saya berdua sama kakak saya waktu itu kebetulan sedang belajar ular, diajari, bukan belajar, terpaksa diajari. Pelatih silat kami, kita datangin, tahu-tahu ini tolong pegangin apa sebut, ternyata ular, ditinggal pergi, diem aja deh. Nah ada ular datang itu ternyata mulutnya somplak. Kakak saya kan kuliah di kedokteran, kemudian diobati kayak gitu. Ya. Nah rupanya kemudian kalau saya ini tidak melihat, tidak. Jadi kalau ada yang teman-teman tuh, wah saya mendengar suara atau pesan ini, saya nggak pernah bisa mendengarkan itu. Tetapi kemudian kalau sekarang ini biasanya langsung terwujud. Kalau yang teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman, wah saya kemarin didatengin Prabu siapa. Kalau saya ya langsung keturunan Prabu Siliwangi, Jawa Barat kan seorang raja itu.
langsung ketemu nanti. Tapi ya tidak sedahsyat itu lah. Karena dalam pemahaman saya spiritualitas adalah proses penyadaran apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Lagi bernafas, lagi mengerjakan apa, dan banyak tidak sadarnya sebenarnya. Jadi spiritualitas saya sebenarnya masih relatif rendah, masih berjuang tertatih-tatih, tapi ya. Tadi ada pertanyaan yang dijawab dengan bagus ya. Pertanyaannya adalah apakah kok kamu sudah meninggalkan keimananmu atau apa? Jawabannya saya pikir juga bagus ya. Saya mengimani apa yang saya imani. Jadi yang dia imani tidak dia tinggalkan karena dia mengimani yang diimani. Agama itu suatu panduan gangan hidup, pedoman gitu ya. Nah, itu kita perlukan ketika mungkin kita belum tahu, saya mau menuju ke Gunung Arjuna, maka panduannya adalah peta. Nah, tapi kalau udah sering ke sana, apa petanya masih perlu dibawa?